Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Henry dan juga Bapak Moko serta teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Kansa Zulfa Garbage Pravea dengan NIM 250 12 16 21105. Saya dari Offering A2C. Pada video ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan website yang akan saya kembangkan yang bernama Vibe Flow dengan tagline Recharge Your Vibes, Fix Your Flow. Website ini akan berfokus pada bidang kesehatan. Baik, langsung saja saya akan membahas latar belakang masalah yang saya angkat di sini, yaitu para mahasiswa dan pekerja muda rata-rata menghabiskan waktu 8 hingga 10 jam per hari di depan layar. Nah, kegiatan yang padat, kesibukan yang tinggi, dan beban akademik yang tinggi itu memaksa mahasiswa untuk mengabaikan kesehatan fisik dan juga mental. Sehingga tidak ada ruang, tidak ada waktu untuk melakukan aktivitas fisik kebugaran seperti berolahraga. Nah, gaya hidup sedenter itu akan menjadi dominan. Apa sih gaya hidup sedenter itu? Gaya hidup sedenter adalah gaya hidup kurang aktif bergerak yang didominasi oleh banyak duduk, banyak rebahan. Nah, sehingga kita itu jadi minim untuk melakukan aktivitas fisik, ditambah ruang hidup yang terbatas. Karena rata-rata mahasiswa dan para pekerja muda itu pasti tinggal di dalam kamar kos yang memang luasnya ya hanya ala kadarnya, yang sempit, sehingga tidak mendukung olahraga konvensional menggunakan alat. Nah, juga belum tersedia sistem kebugaran digital yang terintegrasi dengan rutinitas harian dari para penggunanya. Nah, masalah utamanya di sini ada tiga, yaitu dampak fisik. Nah, dampak fisik ini adalah dampak yang masalah yang mungkin secara dampaknya kita sering merasakan di kehidupan nyata walaupun terkadang tidak menyadarinya, yaitu tight neck dan nyeri punggung karena banyak duduk. Tight neck itu nyeri pada leher, juga nyeri pada punggung karena memang banyak duduk, banyak melihat laptop berjam-jam secara tidak sadar. Nah, masalah yang kedua, burnout dan motivasi yang rendah. Burnout ini akan memicu stres yang tinggi, sehingga akan merendahkan motivasi untuk berolahraga. Karena penelitian mengatakan 60% orang itu akan batal berolahraga karena dalam mindset mereka itu terpikirkan bahwasanya olahraga itu harus membutuhkan waktu yang panjang dan ruangan yang luas. Padahal kan juga tidak perlu seperti itu. Nah, sehingga olahraga itu bagi orang-orang seperti ini akan dianggap beban. Dan begitu pula juga dengan saya juga merasakannya. Nah, masalah yang ketiga yaitu konten, di mana konten tidak terstruktur karena um, memang terlalu banyak konten-konten yang tersedia di internet, bisa diakses di mana saja, walaupun di YouTube juga banyak, di TikTok juga banyak, namun hal ini tidak terstruktur, tidak langsung dikelompokkan gitu, sehingga para pengguna ini akan sulit untuk memilih apa sih yang saya butuhkan seperti itu. Ditambah juga attention span Gen Z, mahasiswa dan para pekerja muda ini yang sangat pendek, yang kurang dari 1 menit. Maka jika hal ini tidak segera diatasi, akan terdapat dampak negatif dari permasalahan yang sudah saya sebutkan, yaitu penurunan produktivitas, meningkatnya resiko gangguan fisik, serta rendahnya konsistensi olahraga atau bahkan sudah tidak berolahraga sama sekali. Nah, tanpa sistem terintegrasi ini, permasalahan ini akan terus berulang tanpa adanya solusi yang efektif. Maka dari itu, untuk solusi permasalahan yang akan saya tawarkan di sini yaitu sistem manajemen kesehatan mental dan fisik berbasis web yaitu Vibeflow yang akan hadir sebagai ekosistem digital terpadu yang dirancang khusus untuk mengatasi burnout dan kelelahan dalam pengambilan keputusan untuk mulai berolahraga. Nah, platform ini mengintegrasikan konten edukasi, pelacakan energi, dan kenyamanan visual dalam satu akses yang responsif. Nah, ada 4 fitur yang akan hadir yang akan diprioritaskan oleh Webflow untuk para pengguna, yaitu akses 24/7 tanpa batas, dengan dilengkapi konten energi yang akan dinamai recharge adalah konten-konten yang memang dibutuhkan untuk permasalahan yang para pengguna ini sedang alami. Tersedia kapan saja, di mana saja, fleksibel untuk diakses. Nah, yang selanjutnya ada fitur personal tracker dengan visualisasi indikator baterai sebagai penguat motivasi intrinsik bagi para pengguna untuk memantau progres energi yang sedang mereka jalani. Nah,
Yang ketiga ada optimalisasi mobile website. Website akan dirancang ringan dan responsif sehingga nyaman untuk digunakan dan mudah untuk diakses melalui smartphone, melalui laptop dengan ruang gerak yang memang terbatas. Jadi bisa diakses di mana saja dan juga memang dirancang khusus untuk kita sebagai Gen Z yang memang tinggal di kos, tinggal di rumah, yang tetap ingin berolahraga walaupun tidak keluar. Nah, juga dilengkapi video kebugaran dengan durasi efektif yang kurang dari 20 menit. Konten ini dirancang secara khusus memang untuk mengatasi masalah fisik seperti apa yang sedang pengguna alami. Nah, penyajian konten video kebugaran juga dilengkapi dengan konten literasi atau artikel kesehatan yang bersifat mudah untuk dipahami, dibaca, dan juga diakses. Audiens dari website Vepro ini siapa sih? Nah, saya akan menjelaskan dari profil profil audiens sasaran. Tentunya target utama kita adalah yang sudah saya sebutkan, yaitu mahasiswa dan para pekerja muda dengan rentang usia 18 hingga 25 tahun, yaitu para Gen Z, yang memiliki intensitas penggunaan perangkat digital sangat tinggi, 6-10 jam per hari, dengan kegiatan dan kesibukan akademik atau pekerjaan digital yang tinggi. Yang selanjutnya karakteristik secara perilaku dan teknis, yaitu mereka adalah para digital native yang memang lahir dengan teknologi, dengan mayoritas mengakses platform melalui smartphone dan mungkin melalui laptop. Nah, mereka ini pasti bergantung pada akses internet yang stabil untuk konsumsi konten video, namun juga membutuhkan platform yang ringan, simple, dan mudah digunakan. Dengan kondisi psikologis yaitu rentan terhadap kelelahan, pengambilan keputusan, dan mental burnout. Dengan rentang perhatian atau attention span yang pendek, kurang dari 1 menit. Dan berdasarkan profil pengguna tersebut, website Fiveflow harus dirancang dengan ringan dan cepat dimuat, desain sederhana dan meminimalkan beban kognitif, konten video yang dirancang adaptif, bisa dilakukan di mana saja, di rumah, di kos, di apartemen, di mana saja. Tampilan visual yang modern dan edgy untuk memenuhi ekspektasi estetika Gen Z. Nah, untuk konsep branding sendiri di sini untuk nama domain yaitu seperti pada berikut, webflowweb.wordpress.com. Nah, makna nama dari Webflow sendiri adalah gabungan dari kata vibe yang bermakna energi atau suasana hati dan flow yang bermakna kelancaran serta keseimbangan dalam menjalani aktivitas. Nah, warna website ini sendiri yaitu Midnight Navy dengan kode berikut untuk menurunkan kecemasan visual akibat paparan cahaya layar. Karena warna midnight navy ini memang tidak terlalu cerah ya. Jadi memang walaupun diakses dalam keadaan gelap, jadi tidak akan melelahkan mata para penggunanya. Yang selanjutnya ada electric cyan, yaitu sebagai aksen untuk memudahkan mata menemukan tombol aksi secara cepat. Nah, pemilihan tipografi sendiri akan menggunakan font Sina dan Inter dengan judul menggunakan Sina Bold dengan ukuran 24 hingga 32 dan isi menggunakan Inter reguler dengan ukuran 16 sampai 18 dengan ukuran yang dikombin yaitu proporsional. Nah, untuk filosofi logo sendiri, logo ini menampilkan ikon tunggal yang menggabungkan figur meditasi di sisi kiri dan simbol laptop serta sinyal digital di sisi kanan. Dikelilingi dalam pusaran energi spiral, ini melambangkan keseimbangan antara ketenangan mental dan kesibukan dunia digital. Nah, spesifikasi teknis dari platform sendiri adalah sebagai berikut. Melalui evaluasi kebutuhan, yaitu memerlukan fitur streaming video mikro yang ringan, sistem navigasi berbasis mood, dan fitur pelacakan energi, serta menuntut responsivitas tinggi pada perangkat mobile dan waktu membuat loading time yang sangat cepat, maka komparasi dan keputusan finalnya adalah sudah dikomparasikan melalui komparasi antara Google Site yang terlalu kaku dan Wix dengan biaya langganan yang cukup tinggi. Karena memang sistem ini membutuhkan fleksibilitas kustomisasi yang lebih mendalam, maka platform terpilih yang akan saya gunakan yaitu WordPress. Karena memungkinkan kustomisasi penuh pada antarmuka yang estetik dan banyak fitur, didukung oleh ekosistem plugin security yang kuat dan pembaruan rutin untuk melindungi data personal pengguna, serta menawarkan total cost of ownership yang paling berkelanjutan. Berikut ini merupakan sitemap dan navigasi website yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama ada The Launchpad atau Home, yang berisi mode based selector antarmuka interaktif, pilih emosi dan kondisi fisik bagi para pengguna tersebut. Lalu akan ada infografis singkat,
Lalu selanjutnya ada Web Library atau pusat konten di mana berisi pilihan-pilihan konten, yaitu latihan ringan, peregangan, relaksasi, dan selanjutnya ada dashboard personal atau My Battery. Di sini berisi web status atau representasi grafis, progres, indikator, dan baterai yang berisi catatan konsistensi selama latihan. Nah, selanjutnya ada The Journal atau literasi yang berisi digital wellness tips atau artikel yang memang dikhususkan dirancang untuk sekali baca yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang sangat relevan dengan kesehatan, kebugaran, dan juga burnout atau cara mengatasi burnout dan kesehatan mental seperti itu. Lalu untuk di bawah sendiri ada support hook, info dan bantuan, ada about Webflow, tentang Webflow, visi misi, latar belakang, sejarah, kontak dan juga feedback. Nah, untuk navigasinya sendiri cukup mudah, yaitu pada entry point atau pintu masuk, pengguna mulai mengakses landing page dan langsung memilih. Lalu selanjutnya ada interaksi konten, yaitu pengguna melakukan latihan melalui video yang sudah disediakan dan juga membaca artikel kesehatan yang sudah ada di selesai dari melihat menonton video tersebut. Nah, tujuan akhirnya ada di halaman My Battery atau personal tracker untuk melihat visualisasi energi yang sudah terisi ketika sudah melakukan menonton dan melakukan latihan video dan juga membaca artikel. Nah, berikut ini merupakan wireframe dari website Webflow, yaitu berisi gambaran dan juga ilustrasi yang saya buat. Dan hal ini merupakan rancangan sementara yang akan saya kembangkan, berisi 6 blok. Nah, kesimpulannya, Webflow sendiri hadir sebagai solusi digital berbasis web yang dirancang untuk membantu mengatasi masalah kelelahan akibat aktivitas digital atau digital burnout, gangguan postur tubuh seperti tight neck, serta ketidakseimbangan gaya hidup pada mahasiswa dan para pekerja muda. Dengan memanfaatkan teknologi web melalui WordPress, platform ini menawarkan kemudahan akses kapan saja, pengelolaan konten yang efisien dan tepat sasaran, serta pengalaman pengguna yang nyaman melalui navigasi yang sederhana dan intuitif yang sesuai dengan selera Gen Z. Nah, platform ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas belajar dan mendorong terbentuknya kebiasaan hidup yang lebih sehat dan seimbang secara berkelanjutan. Dan juga, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Nah, berikut ini adalah website sementara, tampilan website sementara dari Webflow, dan ini merupakan website yang belum final. Di sini merupakan tampilan dari home, yang dimana akan ada penjelasan, ada tagline, ada penjelasan, dan juga ada gambar yang disesuaikan juga dengan infografis singkat. Lalu untuk ke Web Library sendiri akan ada mulai sesi research, di mana di sini akan ada langkah-langkah, lalu ada video yang sudah disesuaikan dan dikustomisasi. Jika ingin memilih video, memilih kebutuhan apa yang sedang kita butuhkan, kita bisa memilih di sini. Akan ada 4 di sini, yaitu peregangan, latihan ringan, pemulihan fisik, dan relaksasi mental. Nanti akan terarahkan pada web library, yaitu sesi latihan ringan yang sudah berisi video-video yang dipilih secara khusus dengan durasi yang tidak lebih dari 20 menit. Nah, selanjutnya untuk Five Score sendiri merupakan halaman yang masih dalam tahap pengembangan, jadi masih dalam tahap pengembangan, jadi ini adalah sementara saja. Lalu untuk The Journal, di sini memang sudah ada artikel-artikel yang saya siapkan, dan ini belum bersifat final. Nah, untuk About sendiri sudah berisi visi misi sejarah dari Webflow sendiri. Nah, pada tampilan home akan terlihat seperti ini. Dan ini merupakan The Journal atau kumpulan artikel dari yang bisa dibuka di halaman The Journal tadi. Nah, jika dibuka akan menampilkan artikel seperti ini. Nah, cukup. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.